masa dahulu saya mendapatkan sebuah syubhat bahwasanya pendhaifan yang dilakukan Syekh Albani dalam kitab Silsilah Dhaifah murni dari perkataan beliau, dan sebagian kawan-kawan juga yang menyimak Radio Roja mengatakan bahwasanya Roja memakai madhab Albani. Namun setelah saya ikuti beberapa pertemuan dan kajian dalam pembahasan mustalah, saya dapatkan perkataan Syekh Albani juga diikuti dengan perkataan-perkataan ulama yang lainnya. Artinya dalam hal ini beliau tidak sendiri dalam membaifkan. Dan baru saya fahami kekeliruan dari apa yang disampaikan kawan-kawan saya. Yang menjadi pertanyaan, benarkah fikih Syekh Albani dalam pembaifan atau pentasihan beliau mengikuti atau melihat kepada ulama sebelumnya? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Iya, terkadang orang itu berkomentar tanpa melihat dan membaca dulu. Inilah kesalahan yang sering kali terjadi. Karena hati sudah benci dan tidak suka, akhirnya langsung menuduh tanpa melihat kenyataan. Padahal kalau kita buka kitab-kitab Syekh Albani rahimahullah, ya, dalam kitab Silsilah Hadis Dhaifah, selalu beliau membawakan perkataan-perkataan para ulama. Ya, selalu beliau membawakan pendahulu-pendahulunya, siapa yang mendhaifkan hadis tersebut. Kalau beliau tidak setuju, beliau akan berikan hujahnya kenapa beliau tidak setuju dan yang lainnya. Maka dari itu, ya, sungguh mereka-mereka yang menuduh Syekh Albani kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saya katakan Syekh Albani tidak salah. Ya, Syekh Albani manusia biasa yang terkadang beliau benar dan bisa juga beliau ya salah. Terkadang beliau salah dan alhamdulillah benarnya lebih banyak. Kata Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang lebih banyak benarnya daripada salahnya, maka dia alim. Tapi siapa yang lebih banyak salahnya daripada benarnya, maka dia jahil. Ya, cobalah oleh antum, orang-orang yang mengkritik Syekh Albani itu, apakah mereka bisa mentakhrij hadis? Mereka tidak bisa. Mereka tidak mampu. Ya, bahkan mungkin kalau mereka diserahkan untuk mentakhrij 10 hadis saja, mungkin yang benar, ya, benar cuma 1, ya salah 9. Atau mungkin tidak ada yang benar, bisa jadi. Karena ya akhul Islam, ini semua adalah tuduhan-tuduhan yang sangat nyata. Tuduhan-tuduhan yang tujuannya ingin ya membunuh karakter Syekh Albani rahimahullah. Ya, padahal antum tahu dan saya bacakan tersebut, ya, hadis-hadis tersebut. Ya, Syekh Albani bagaimana menilai sebuah kelemahan suatu hadis itu adalah dengan ternyata membawakan perkataan-perkataan para ulama, bukti-bukti yang nyata. Ya, bukan sebatas dari kantong beliau sendiri, tidak. Dan itu tidak halal bagi seorang ulama untuk kemudian ya dari kantongnya sendiri tanpa menukil para ulama terdahulu, apalagi dalam masalah ilmu hadis. Ya, makanya kewajiban kita adalah untuk bersikap adil dan insaf. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyeret kalian untuk tidak adil. Ya i'dilu wa aqrabu littaqwa. Bersikap adilah kalian, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Hanya karena kamu, ya misalnya mereka benci kepada Syekh Albani, lalu ya mereka tidak mau bersikap adil kepada Syekh Albani rahimahullah. Ya, katakanlah beliau salah dalam 1000 hadis. Tapi hadis-hadis yang lain yang benar lebih banyak dari itu. Makanya ya akhul Islam azani Allah wa yakum, ini dia kewajiban kita ya untuk melihat, ya, meneliti, kemudian mencek kebenaran daripada tuduhan-tuduhan yang ada. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu, ya, seorang fasik yang membawa berita, maka ceklah dulu, periksalah dengan teliti, supaya kamu tidak menuduh orang lain dengan kebodohan. Kelak nanti kamu akan menyesal dengan tuduhan kamu itu, kata Allah. Maka sebelum kita menyesal pada hari kiamat, hati-hatilah ya untuk menuduh orang lain dengan tanpa bukti-bukti yang nyata. Wallahu a'lam. Nah.